Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, usia tua bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal menuju keabadian. Di masa inilah kita semua, terutama para orang tua, seharusnya lebih serius mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Salah satu amalan yang paling mudah dilakukan, paling ringan di lisan, namun paling berat di timbangan amal adalah zikir atau mengingat Allah. Maka inilah 10 zikir agung yang harus dihafal dan diamalkan oleh para orang tua sebagai bekal terbaik menuju husnul khotimah dan surga Allah. Yang pertama adalah sayyidul istighfar atau pengakuan total sebagai hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji-Mu dan sumpah-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkannya di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal di hari itu sebelum sore, maka ia masuk surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum pagi, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Bagi orang tua yang semakin mendekati akhir hidup, pengakuan total kepada Allah adalah wujud kepasrahan dan taubat sejati. Istighfar ini bukan sekedar minta ampun, tapi ikrar kehambaan yang tulus. Disinilah kekuatan spiritual dibangun menjelang kematian. Doa yang kedua, doa Nabi Yunus, zikir dalam kesesakan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini dibaca oleh Nabi Yunus saat dalam perut ikan paus. Dalam hadis disebutkan, siapapun yang membacanya saat sedang ditimpa musibah dan ujian, maka Allah akan mengangkat kesulitannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi orang tua yang tengah menghadapi sakit, keterbatasan fisik, atau kesedihan karena ditinggal anak-anak,
Zikir ini menjadi pegangan batin. Ia mengajarkan bahwa sebesar apapun kesalahan kita, Allah Maha menerima taubat. Yang ketiga adalah kalimat tauhid atau kunci surga. Lafadznya adalah sebagai berikut: La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kalimat ini adalah warisan paling berharga. Orang tua harus membiasakan lidahnya menyebutnya, agar di akhir hayat inilah kalimat terakhir yang keluar. Ia bukan sekedar ucapan, tapi pengakuan iman yang mengantar ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang keempat adalah zikir yang ringan tapi paling berat pahalanya. Lafadznya adalah sebagai berikut: Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, yang artinya Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung. Rasulullah SAW pernah bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk orang tua yang lemah, yang tidak bisa berdiri lama, zikir ini sangat ideal. Meski ringan di lisan, Allah menilainya sangat tinggi. Baca kapanpun dan dimanapun berada. Yang kelima adalah doa meminta surga. Lafadznya adalah sebagai berikut: Allahumma inni as'alukal jannah, yang artinya, ya Allah, aku memohon surga kepadamu. Surga berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalamku. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang tua yang sudah lelah mengejar dunia, kini waktunya mengejar surga. Zikir ini pendek, tapi maknanya besar, dan itulah cita-cita abadi bagi semua orang yang beriman. Yang keenam adalah zikir tawakal. Lafadznya adalah sebagai berikut: Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Fadilah dari amalan ini yaitu dibaca oleh Nabi Ibrahim saat dilempar ke dalam api. Lalu Allah menjadikan api itu dingin, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Di masa tua, ketika anak-anak sibuk, tubuh lemah, dan penyakit datang, bacalah ini, sandarkan semuanya kepada Allah. Cukup Allah saja. Doa ketujuh adalah doa perlindungan dari neraka. Lafadznya adalah sebagai berikut: Allahumma ajirni minan nar, yang artinya, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Barang siapa yang mengucapkannya 7 kali pagi dan petang, maka neraka akan berkata, ya Allah, lindungilah hambamu ini dariku. Hadis riwayat Abu Daud. Setiap orang tua pasti takut pada siksa akhirat. Zikir ini adalah permohonan harian agar Allah jauhkan kita dari neraka, kubur yang gelap, dan panasnya siksa.
Yang kedelapan adalah doa pengharapan ampunan. Lafadznya adalah sebagai berikut: Rabbighfirli warhamni. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Zikir ini merupakan salah satu zikir yang dicintai Allah dan sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini zikir yang mudah untuk dihafal, bahkan oleh orang tua yang sudah pelupa. Isinya ringkas tapi menyentuh. Mohon ampun dan kasih sayang dari Tuhan yang Maha Penyayang. Yang kesembilan adalah doa pembersih dosa seperti buih lautan. Lafadznya adalah sebagai berikut: Subhanallah wa bihamdi, yang artinya Maha suci Allah dan segala puji baginya. Fadilah dari doa ini adalah barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka diampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di usia senja, siapa yang tak menyesali dosanya, zikir ini seperti air yang membersihkan lumpur hati. Mudah diucapkan, besar pahalanya. Yang ke-10 adalah zikir ketidakberdayaan, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Bagi orang tua, ini adalah zikir penuh tawakal, mengakui bahwa semua urusan hanya bisa berjalan jika Allah mengizinkan. Inilah bentuk pasrah total yang menenangkan hati. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, tidak ada masa tua yang sia-sia jika digunakan untuk berzikir. Hafalkan dan amalkan 10 zikir ini. Ajarkan juga kepada orang tua yang lain, saudara, atau anak-anak kita. Semoga Allah memudahkan lisan kita dengan kalimat-kalimat mulia ini, menutup hidup kita dengan husnul khotimah, dan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.